Horas. Halo sahabat Katolik, salam jumpa bersama dengan kami dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara. Kami akan memaparkan profil dan sejarah Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara. Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara merupakan bagian dari wilayah Keuskupan Agung Medan yang terletak di Jalan Ampera atau Jalan Lintas Negeri Lama, di mana wilayah pelayanan pastoral stasi mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan jumlah 41 stasi yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan daerah pantai dengan jarak tempuh pelayanan 8 km sampai dengan 160 km. Keberadaan Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara memiliki sejarah yang cukup unik. Dimulai dari nama daerah Aik Nabara sendiri yang pada mulanya disebut dengan Wingfoot, karena di daerah ini berdiri sebuah pabrik karet yang cukup besar. Namun setelah terjadi pertambahan jumlah penduduk, daerah ini sering mengalami bencana banjir dengan air yang sangat keruh, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dari pengalaman yang memprihatinkan ini, akhirnya orang-orang menamakan daerah ini dengan sebutan Aik Nabara. Seiring bertambahnya penduduk, hadirlah keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran Tuhan melalui gereja Katolik, melalui pelayanan para imam. Umat Katolik yang ada di daerah ini pada umumnya bekerja sebagai karyawan perkebunan, petani, dan berdagang. Sekitar tahun 1932, umat Katolik sudah ada di wilayah Aik Nabara dan sudah mengadakan ibadat di rumah-rumah keluarga. Pada saat itu, pastor misionaris datang dari Tanjung Balai dan dari Parapat untuk mulai mengumpulkan umat, memberi pembinaan umat atau katekese, dan mewartakan Injil kepada mereka, melayani perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen tali kepada umat Katolik. Adapun pastor yang melayani, pertama, Pastor Pius Datubara OFM Kap, yang kemudian menjadi Uskup Agung Medan bersama dengan para frater Kapusin. Pastor Arifan Diman, Pastor Mendrat Manser, Pastor Skepen, dan Pastor Beatus Jeniskes. Saat kunjungan, mereka menginap di rumah umat, dan dari sanalah mereka pergi ke stasi-stasi. Namun karena jarak tempuh sangat jauh dan jalan yang dilalui sulit ditempuh, membuat pelayanan para misionaris ini menjadi jarang. Sekitar tahun 1950-an, umat Katolik mulai dapat merayakan ibadat sabda pada hari Minggu dan perayaan Ekaristi di Wisma Perkebunan Goodyear PTP 3 Wingfoot. Karena pada saat itu belum ada gedung gereja Katolik. Jumlah keluarga yang berhimpun kurang lebih 32 kepala keluarga, dan tahun 1960-an diperoleh sebidang tanah di Jalan Rantau Perapat. Disinilah dibangun gereja yang sangat sederhana, yang pada saat itu porhangirnya adalah Bapak Emmanuel Pangaribuan. Namun pada akhirnya beliau berpindah ke gereja Protestan. Sekitar tahun 1970-an, Pak Sudrajat sebagai Inspektorat di Perkebunan Aik Kanopan pindah ke Aik Nabara sebagai ADM Perkebunan. Tahun 1973, beliau memberikan izin pendirian gereja Katolik di Jalan Ampera Aik Nabara, dan pastor yang melayani sudah mulai dari kuasi Paroki Santo Pius X Aik Kanopan. Tanggal 1 Mei 1975, Paroki Santo Pius X Aik Kanopan diresmikan dengan daerah pelayanan Aik Kanopan dan Aik Nabara dengan semua stasinya. Sejak saat itu sudah ditentukan batas wilayah Paroki Aik Kanopan dan calon Paroki Aik Nabara.
Juga administrasi, liber baptis, dan buku perkawinan telah dicatat secara terpisah sebagai cikal bakal paroki baru di Aek Nabara. Mengingat bahwa sudah ada rencana yang jelas dari uskup untuk sesegera mungkin meresmikan paroki Aek Nabara dan menunggu pastor-pastor misionaris Xaverian datang dan berkarya di Keuskupan Agung Medan. Maret 1978, Pastor Francesco Marini XX dan Pastor Luigi Magnasco XX mulai bertugas di paroki Santo Pius 10 Aek Kanopan bersama dengan Kapusin. Keuskupan mulai memikirkan bahwa di daerah Labuhan Batu perlu ada satu paroki administratif untuk melayani beberapa stasi yang ada di sekitarnya. Ada 3 stasi yang dipertimbangkan bisa menjadi paroki, yakni Stasi Bomban Bidang, sekarang menjadi Kampung Beringin, Rantau Perapat, dan Aek Nabara. Dari ketiga stasi ini, akhirnya Aek Nabara ditentukan menjadi paroki yang diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1978 oleh Monsinyur Pius Datubara dengan nama pelindung Santo Fransiskus Assisi. Reksa pastoral dipercayakan kepada para imam misionaris Xaverian, dibantu oleh para suster KYM, Kasih Yesus dan Maria, yang membentuk satu komunitas pastoral. Pada bulan Juni tahun 1978, Pastor Germanus Xaverian dan Pastor Francesco Marini Xaverian mendatangi rumah induk kongregasi KYM yang bertujuan untuk meminta tenaga pastoral membantu kelancaran pelayanan di paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara. Permintaan ini pun ditanggapi oleh kongregasi KYM dan memutus Suster Hilaria Sinaga KYM dan Suster Regina Nenggolan KYM. Menyusul kemudian Suster Flora Situmorang KYM dan Suster Angela Sinaga KYM. Pada saat itu komunitas untuk suster belum ada, sehingga harus menyewa satu rumah umat sampai selesai pembangunan komunitas. Inilah awal para suster KYM berkarya di paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara hingga saat ini. Paroki ini juga tempat para frater Xaverian dan diosesan yang menjalani masa orientasi pastoral, masa persiapan tahbisan diakon dan imamat, atau masa live-in bagi para calon imam, dan stasi komunitas bagi para nopis KYM. Pada tahun 1981, Bruder Mario Pasuelo Xaverian juga bertugas di paroki ini untuk membantu kelancaran pelayanan pastoral. Para pastor yang pernah menggembalakan di paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara adalah Pastor Luigi Magnasco SX, Pastor Giovanni Ferrari SX, Pastor Francesco Marini SX, Pastor Germano Framarin SX, Pastor Giuseppe Pirantoni SX, Pastor Salvador Perusquia Ferregrini SX, Pastor Giuliano Faralta SX, Pastor Julius Tangke Bandasco SX, Pastor Enrique Sanchez SX, Pastor Andreas Sutio SX, Pastor Robledo Sanchez SX, Pastor Nasarius Rumairi Marilalan SX, Pastor Lanike Johannes SX, Pastor Johannes Leonardo Suharno SX, Pastor Valentin Sukuru Bihaira SX, dan Pastor Hebri Visidius Walian SX. Dan pada saat ini, Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi ialah Pastor Hebri Visidius Walian SX, mulai tanggal 29 Maret 2020. Mulai ditetapkan menjadi paroki, jumlah stasi mengalami pertambahan, mulai dari 35, 42, dan 50 stasi. Pada tanggal 15 Agustus 2015,
Keuskupan Agung Medan memekarkan paroki Aik Nabara dan membuka paroki baru, yakni paroki Santo Paulus Rasul Rantop Rapat dengan mengambil 9 stasi dari Aik Nabara. Maka saat ini paroki Santo Fransiskus Asisi terdiri 8 lingkungan dan 7 rayon dan 41 stasi dengan jumlah umat berdasarkan data Biduk 2020, yakni 1.524 keluarga atau 6.811 jiwa. Pertama, Rayon Aik Nabara. Lingkungan Santo Mikael 25 KK. Lingkungan Santo Vincentius de Paulo 31 KK. Lingkungan Santo Thomas 27 KK. Lingkungan Santo Petrus 27 KK. Lingkungan Santo Yosef 27 KK. Lingkungan Santo Yohanes 32 KK. Lingkungan Santo Guido Maria Conforti 19 KK. Dan lingkungan Santa Maria 19 KK. Kedua, Rayon Pangkatan. Stasi Santa Monica Tanjung Harapan 69 KK. Stasi Santa Maria de Fatima Kampung Padang 34 KK. Stasi Santo Vincentius Paulo Kampung Jawa Pasar 30 KK. Stasi Santo Andreas Rasul Persauran Sena 17 KK. Stasi Santo Canisius Kampung Beringin 126 KK. Stasi Santa Clara dari Asisi Kampung Jawa Seberang 28 KK. Stasi Santo Matius Penginjil Pangkatan 34 KK. Stasi Santo Lukas Penginjil Alur Naga 5 KK. Ketiga, Rayon Kampung Kristen. Stasi Kristus Raja Negeri Lama 39 KK. Stasi Santo Yohanes Don Bosco Sei Tampang 33 KK. Stasi Santo Yosef Kampung Kristen 38 KK. Stasi Santa Teresia Kanak-kanak Yesus Sei Abal 14 KK. Stasi Malaikat Mikael Tangkahan Pasir Seberang 43 KK. Dan Stasi Santa Ana Sei Tarolat 38 KK. Keempat, Rayon Barumun. 1. Stasi Santo Yakobus Sei Pelancang 46 KK. 2. Stasi Santo Yohanes Penginjil Bunut 24 KK. 3. Stasi Santo Fransiskus de Sales Sijam Bukanan 10 KK. 4. Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Marula 15 KK. 5. Stasi Santa Cecilia Spege 12 KK. Kelima, Rayon Kampung Pelita. Stasi Santa Maria Goretti Kampung Pelita 59 KK. Stasi Santo Agustinus Simpang 45 26 KK. Stasi Santo Guido Maria Conforti Selat Cina 27 KK. Stasi Keluarga Kudus Sebunga 21 KK. Stasi Santo Markus Penginjil Sekramat Hulu 29 KK. Stasi Santo Bonifacius Sekeluang 26 KK. Dan Stasi Santo Gregorius Agung Seperapat 20 KK. Keenam, Rayon Kota Pinang terdiri dari 9 stasi antara lain: 1. Stasi Santo Yosef Kota Pinang, jumlah umat 88 kepala keluarga. 2. Stasi Santa Maria Ratu Rosario Sisumut, jumlah umat 54 kepala keluarga. 3. Stasi Santo Paulus Rasul Langga Payung, jumlah umat 29 kepala keluarga. 4. Stasi Malaikat Gabriel Aik Batu, jumlah umat 27 kepala keluarga.
5. Stasi Santo Stefanus Martir Batu Ajo, jumlah umat 11 kepala keluarga. 6. Stasi Santo Filipus Rasul Pardomuan, jumlah umat 24 kepala keluarga. 7. Stasi Santa Maria Immaculata Panjemuran, jumlah umat 14 kepala keluarga. 8. Stasi Santo Ignatius Loyola Saitoras, jumlah umat 26 kepala keluarga. 9. Stasi Santo Fransiskus Xaverius Teluk Panji, jumlah umat 16 kepala keluarga. Ketujuh, Rayon Torgamba. Stasi Santo Thomas Rasul Cikampak, 76 kakak. Stasi Santa Maria Diangkat ke Surga Kampung Baru 3, 27 kakak. Stasi Santo Mateus Bukit 7, 17 kakak. Stasi Santo Basilius Agung Afdeling 5, 15 kakak. Stasi Gembala yang Baik Afdeling 1, 17 kakak. Dan Stasi Torganda 30 kakak. Aneka kegiatan dan pelayanan pastoral di Paroki Santo Fransiskus Assisi, Aekna Barat cukup beragam. Kegiatan di bidang rohani antara lain Pasca Rayon, Festival Punguan Ina Katolik Separoki, Festival Punguan Ama Katolik Separoki, Natal Anak Sekolah Minggu Katolik Separoki, Natal Orang Muda Katolik Separoki, Pesta Pelindung Paroki, kursus, seminar dan rekoleksi, retret pembinaan umat dan pengurus gereja, sermon rayon, rapat presidium, rapat Dewan Pastoral Paroki atau DPP, dan sermon bolon. Kegiatan di bidang sosial ekonomi antara lain pengembangan sosial ekonomi atau PSE, kredit union atau CU Paroki. Di bidang pendidikan yaitu SMP RK Bintang Kejora. Bidang-bidang kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membina, menghidupkan, mengungkapkan, dan mengekspresikan iman umat. Paroki ini juga telah menumbuhkan benih-benih panggilan, baik menjadi pastor, suster, dan bruder. Pastor kelahiran dari Paroki Aekna Bara, yaitu Pastor Marcelinus Monang Sicabat Ordo Karmel, Pastor Oscar Sinaga OFM Kap, dan Pastor Hotman Sitanggang SX. Pada tanggal 4 Oktober yang lalu merupakan ulang tahun pendirian Paroki Santo Fransiskus Assisi Aekna Bara yang ke-42 tahun. Kami sangat berterima kasih kepada para pastor, suster, dan semua orang yang telah berkarya di paroki ini. Para tokoh gereja yang telah banyak berjasa demi perkembangan paroki ini. Kami tidak dapat menyebutkannya dengan satu persatu. Semoga kita semua diberkati Tuhan, dan para pendahulu yang telah meninggal berbahagia bersama para kudus di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dari kami, Paroki Santo Fransiskus Assisi Aekna Bara. Horas!